Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herly Marcelina, nomor induk mahasiswa 0245 akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia, disingkat MSDM, adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peran sumber daya, atau juga tenaga kerja, yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal, sehingga tercapai tujuan atau goal bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semesta menjadi sumber daya bisnis. Berikut ini adalah pengertian manajemen sumber daya manusia atau MSDM menurut para ahli. Yang pertama, menurut Melayu SP Hasibuan, yaitu MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang kedua, menurut Henry Shimamura, MSDM adalah sebagai pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balasan jasa, dan pengelolaan terhadap individu anggota organisasi atau kelompok bekerja. MSDM juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan personalia, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kerja, kompensasi karyawan, dan hubungan perburuan yang mulus. Yang ketiga, menurut Ahmad S. Ruki, MSDM adalah penerapan secara tepat dan efisien dalam proses akuisisi, pendayagunaan, pengembangan, dan pemeliharaan personil yang dimiliki sebuah organisasi secara efektif untuk mencapai tingkat pendayagunaan sumber daya manusia yang optimal oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuan-tujuannya. Yang keempat, menurut Mutiara S. Panggebean, MSDM adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pimpinan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, menurut Anwar Mangkunegara, yaitu manajemen sumber daya manusia adalah suatu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengembangan, pemberian balas jasa, pengadaan, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan sebuah organisasi. Tujuan manajemen SDM. Joshua memberikan pendapat bahwasanya tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki karyawan atau pegawai yang memiliki kinerja tinggi, selalu siap mengatasi perubahan, serta memenuhi kewajiban sebagai pekerja secara legal. Tidak hanya itu, tujuan selanjutnya adalah menerapkan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang memungkinkan perusahaan mampu mencapai tujuannya. Peran adanya MSDM sendiri secara garis besar adalah untuk mencapai tujuan perusahaan yang melibatkan tenaga kerja manusia yang ada di dalamnya, yang bukan hanya cakap, terampil, namun juga harus memiliki kemauan serta kesungguhan dalam bekerja secara efektif dan efisien. Hal tersebut yang dibahas dalam buku berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan oleh Taufik Rahman. Namun, secara khusus, manajemen sumber daya manusia ini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi proses perekrutan, seleksi, sistem insentif, serta pengembangan manajemen dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan atau pegawai adalah stakeholder dalam perusahaan yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerja sama dan kepercayaan bersama. Yang ketiga, memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semua, artinya ada keterkaitan saling menguntungkan antara perusahaan dengan karyawan.
Yang keempat, memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai serta dihargai atas apa yang telah dikerjakan dan dicapai. Yang kelima, mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai atau karyawan. Yang terakhir, menciptakan iklim yang humanis, harmonis, serta produktif yang dapat dipertahankan antara manajemen dengan karyawan atau pegawai. Manfaat manajemen SDM. Sumber daya manusia atau SDM merupakan aset penting dalam sebuah perusahaan, sehingga hal ini perlu dirancang secara efektif. Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari manajemen sumber daya manusia menurut P. Siagian 1994 antara lain: A. Perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia atau SDM yang sudah ada secara baik. Manajer sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan perlu memperhatikan kelebihan serta kekurangan yang dimiliki perusahaan, seperti jumlah karyawan yang tersedia, masa kerja masing-masing, pengetahuan, serta skills yang dimiliki, bakat yang perlu dikembangkan, serta minat karyawan yang bersangkutan. Yang B. Produktivitas karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Manajemen sumber daya manusia yang baik tentu akan memproporsionalitas dalam penempatan formasi karyawan. Terlalu banyak karyawan juga tidak baik untuk perusahaan dan bisa berdampak penurunan semangat karyawan. Kekurangan karyawan juga tidak baik untuk perusahaan, akan mengakibatkan pekerjaan terhambat, jadi harus tepat. C. Penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Kebutuhan akan tenaga kerja di masa mendatang, baik dalam arti jumlah maupun kualitasnya, untuk mengisi formasi tertentu dan menyelenggarakan aktivitas baru. Perusahaan yang sudah besar perlu memiliki perencanaan yang strategik. D. Penanganan informasi ketenagakerjaan. Penanganan informasi sumber daya manusia yang dimiliki bisa meliputi masa kerja setiap karyawan, status perkawinan, tunjangan, jumlah penghasilan, pendidikan dan pelatihan yang pernah ditempuh, keterampilan khusus yang dimiliki karyawan, dan juga jabatan yang pernah diduduki. E. Penelitian. Sebelum melakukan perencanaan, maka diperlukan penelitian, termasuk penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia. Hal ini dilakukan guna mendapatkan gambaran serta keterangan yang akurat untuk menjadi landasan dalam aktivitas manajemen sumber daya manusia. Pendekatan manajemen sumber daya manusia. Di bawah ini dikemukakan 3 pendekatan mekanis, pendekatan paternalisme, dan pendekatan sistem sosial. Pertama, pendekatan mekanis atau klasik. Perkembangan di bidang industri dengan penggunaan mesin-mesin dan alat-alat elektronika membawa kemajuan yang sangat pesat dalam efisiensi kerja. Dalam pendekatan mekanis, apabila ada permasalahan yang berhubungan dengan tenaga kerja, maka unsur manusia dalam organisasi dimasukkan dengan faktor produksi lain, sehingga pimpinan perusahaan cenderung menekan pekerja dengan upah yang minim sehingga biaya produksi rendah. Pendekatan paternalisme atau paternalistik dengan adanya perkembangan pemikiran dari para pekerja yang semakin maju dari para pekerja, yang menunjukkan mereka dapat melepaskan diri dari ketergantungan manajemen atau pimpinan perusahaan, mengimbangkan dengan kebaikan untuk para pekerja. Paternalisme merupakan suatu konsep yang menganggap manajemen sebagai pelindung terhadap karyawan. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pimpinan perusahaan supaya para pekerja tidak mencari bantuan dari pihak lain. Pendekatan ini mulai hilang pada waktu periode tahun 1930-an. Dan yang ketiga, pendekatan sistem sosial atau human relation. Manajemen sumber daya manusia atau personalia merupakan proses yang kompleks. Dengan kekompleksan kegiatan manajemen sumber daya manusia, maka pimpinan perusahaan mulai mengarah pada pendekatan yang lain, yaitu pendidikan sistem sosial, yang merupakan suatu pendekatan yang dalam pemecahan masalah selalu memperhitungkan faktor-faktor lingkungan. Setiap ada permasalahan, maka diusahakan dipecahkan dengan sebaik mungkin dengan resiko yang paling kecil.
baik bagi pihak tenaga kerja maupun pemberi kerja. Tahapan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, rekrutmen atau pengadaan. Pengadaan manajemen sumber daya manusia. Rekrutmen di sini diartikan pengadaan, yaitu suatu proses kegiatan mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan dan penempatan. Pengadaan yang dimaksud di sini lebih luas maknanya, karena pengadaan dapat merupakan salah satu upaya dari pemanfaatan. Jadi, pengadaan di sini adalah upaya penemuan calon dari dalam organisasi maupun dari luar untuk mengisi jabatan yang memerlukan SDM yang berkualitas. Yang kedua, maintenance atau pemeliharaan. Pemeliharaan atau maintenance merupakan tanggung jawab setiap pemimpin. Pemelihara SDM yang disertai dengan ganjaran atau reward system akan berpengaruh terhadap jalannya organisasi. Tujuan utama dari pemeliharaan adalah untuk membuat orang yang ada dalam organisasi betah dan bertahan, serta dapat berperan secara optimal. Yang ketiga, development atau pengembangan. Pengembangan sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi perlu pengembangan sampai pada taraf tertentu sesuai dengan perkembangan organisasi. Apabila organisasi ingin berkembang yang diikuti oleh pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. Peran manajemen sumber daya manusia. Peran karyawan bagi sebuah perusahaan berupa keterlibatan mereka dalam sebuah perencanaan, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Dalam MSDM, yang ingin ditelaah adalah karyawan atau mereka yang menjual jasa pikiran, tenaga, dan waktu kepada orang lain atau perusahaan. Di sini terjadi sebuah ikatan atau kontrak mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Pertama, perencanaan. Melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja atau preparation dan selection persiapan. Dalam proses persiapan dilakukan perencanaan kebutuhan akan sumber daya manusia dengan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul. Yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perkiraan akan pekerjaan yang lowong, jumlahnya, waktu, dan lain sebagainya. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen tenaga kerja atau rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan SDM organisasi atau perusahaan. Dalam tahap ini diperlukan analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan atau job description dan juga spesifikasi pekerjaan atau job specification. Seleksi tenaga kerja atau selection. Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Di sini selanjutnya ada pelatihan, pengembangan dan evaluasi karyawan atau development and evaluation. Tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu diperlukan suatu pembekalan agar tenaga kerja yang ada dapat lebih menguasai dan ahli di bidangnya masing-masing, serta meningkatkan kinerja yang ada. Dengan begitu, proses pengembangan dan evaluasi karyawan menjadi sangat penting, mulai dari karyawan yang pada tingkat rendah maupun yang tinggi. Yang kedua, memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai. Kompensasi adalah imbalan atas kontribusi para pegawai secara teratur dari organisasi atau perusahaan. Kompensasi yang tepat sangat penting dan disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja yang ada pada lingkungan eksternal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.